Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan kalau pada saat pagi ini saya boleh ada untuk menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa yang ada di rumah melalui ibadah online pada saat pagi ini. Satu perkara menjadi sukacita kita saat kita boleh bertemu kembali di tahun ini khususnya, mengawali tahun 2021 ini, biarlah berkat dan kemurahan Tuhan itu menjadi bagian setiap kehidupan kita. Baik, kita akan mulaikan ibadah pada pagi ini, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena berkat dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada dalam ibadah perdana dengan Usinda yang ada di GBD Kopo Permai. Tuhan, lawatilah setiap umat-umat-Mu, lawatilah setiap usinda yang ada di rumah, lawatilah oma opa yang sementara saat pagi ini mengikuti acara ibadah online ini. Biar apa yang kami lakukan, kami kerjakan pada saat ini, boleh menjadikan berkat dan boleh menjadikan suatu pengalaman yang indah bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, opa-opa, oma yang ada di rumah, sebelum kita lanjut dalam ibadah ini, satu pujian saya rindu kita angkat bersama dalam kesempatan pagi ini, yaitu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Kita angkatlah pujian ini bersama-sama. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandangku Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai.
sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. Haleluya. Satu pujian yang boleh mengingatkan kita bahwa di dalam setiap kehidupan kita, tujuan akhir dalam setiap kehidupan kita adalah ingin berjumpa dengan Bapa yang ada di surga. Ya, pujian yang kita nyanyikan adalah satu kerinduan bahwa kita rindu Yerusalem baru. Kita rindu rumah Bapa. Dan saat ini saudara, kalau kita boleh memasuki tahun 2021 ini, adalah satu anugerah, adalah satu berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena kita masih boleh ibadah online perdana di bulan Januari ini, di minggu pertama ini, untuk menyenangkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Allah. Dan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Allah, yaitu Tuhan selalu menolongku. Dia katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Dan itulah janji Tuhan. Baik, mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
menyayangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Karena tahun 2021 kami boleh masuki. Tahun 2021 minggu pertama ini kami boleh ada dalam ibadah online bersama dengan opa-opa, oma-oma yang ada di rumah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan yang tergabung di dalam Usinda. Tuhan, kami rindu sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah dalam setiap kehidupan kita. Berkaryalah dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat kami membuka hati kami, ada berkat Tuhan. Saat kami membuka hati kami, ada rencana Tuhan. Dan saat kami membuka hati kami, ada anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk bersama-sama mendengar firman-Mu pada kesempatan pagi ini. Sehingga firman itu tidak lalu, tapi firman itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, saat pagi ini, memasuki tahun 2021, tema besar kita adalah Yesus yang menopangku. Nah, dalam ibadah saat pagi ini, Yesus yang sama menjadi tema. Yesus yang sama menjadi pusat pembicaraan kita melalui kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi ini. Nah, oleh sebab itu, agar kita bisa mengikuti semuanya dengan seksama, mari kita buka kitab Mazmur. Mazmur 141. Mazmur 145 ayat yang ke-14. Mazmur 145 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mazmur 145 ayat yang 14, firman Allah seperti ini. Tuhan itu penopang bagi setiap orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Nah, Bapak Ibu ya Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca dengan seksama akan ayat ini, kita mendapati beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama kita. Mungkin tanpa sadar, saat kita membaca ayat ini, justru kita ada dalam situasi yang seperti itu. Nah, situasinya seperti apa? Yang pertama, yaitu berbicara tentang penopang. Penopang adalah berkaitan dengan penolong. Mengangkat atau memapah seseorang yang tidak mampu untuk berdiri, seseorang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu dalam kondisi yang sangat lemah, dan dia perlu penopang itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca dengan seksama di dalam Mazmur ini, kita mendapati beberapa hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Seperti dikatakan tadi,
Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Nah, hari-hari ini, saudara ada dalam situasi yang seperti apa? Apakah saudara perlu penopang itu supaya saudara tidak terjatuh? Atau sebaliknya? Nah, penopang ini ditujukan, firman Allah mencatat, bagi semua orang yang jatuh. Penopang itu bagi semua orang yang jatuh. Tapi orang yang bagaimana? Apakah semua orang mendapatkan fasilitas ini? Topangan dari Tuhan ini. Kalau Mazmur 37 ayat yang ke-11 katakan apa? Mazmur 37 ayat yang ke-17. Sebab tangan orang-orang yang fasik dipatahkan. Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Nah, hari ini, pagi ini, Bapak Ibu ada di dalam golongan mana? Di dalam hitungan mana? Orang fasik? Ataukah sebaliknya? Orang-orang benar? Dan saya terlalu yakin, oma-opa yang ada di rumah, yang sementara hari ini mengikuti live streaming, mengikuti online dalam ibadah Usinda ini, adalah masuk dalam kategori orang-orang benar. Sehingga Tuhan akan selalu menopang kehidupan Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dunia boleh berubah. Dunia boleh menakutkan. Dunia boleh membuat kita bimbang. Tapi satu perkara, firman Allah menjamin, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar itu. Dan saya yakin, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah hari ini, saudara ada di dalam topangan Tuhan. Saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saudara ada di dalam rencana dan di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, dikatakan adalah ditujukan untuk orang yang jatuh. Orang yang jatuh, siapa di sana? Orang yang dalam kesusahan. Perjanjian Lama mengatakan orang yang hendak jatuh. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah hari ini mengalami kesusahan, hari ini mengalami sesuatu yang menakutkan, mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan, percayalah, hanya Dialah yang mampu untuk menolong. Hanya Dialah yang mampu untuk mengangkat kita. Oleh sebab itu, Mazmur 37 ayat 24 dikatakan seperti ini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wow, luar biasa. Saya terlalu yakin, opa oma yang ada di rumah hari-hari ini, Bapak Ibu yang sementara mengikuti acara ibadah online Usinda hari ini, pagi ini, saudara ada di dalam topangan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara jatuh sampai tergeletak. Tetapi Tuhan akan selalu mengangkat dan mendampingi Bapak Ibu Saudara untuk tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kondisi, situasi, pandemi yang ada di hadapan kita, jangan itu membuat bimbang, jangan itu membuat khawatir, jangan itu membuat takut setiap iman kita. Kalau kita takut, kalau kita bimbang, kalau kita mulai khawatir, maka perlahan-lahan kita akan mulai tidak mampu lagi untuk berdiri dengan tegak
Dan otomatis kita akan perlahan-lahan jatuh dan kita kalah oleh masalah itu. Dan kita akan kalah oleh persoalan itu. Dan kita akan kalah oleh pandemi yang ada di hadapan kita hari-hari ini. Tetapi firman Allah mengingatkan pada kita. Kita ada dalam rancangan Tuhan. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakan hari-hari ini, pergunakan waktu-waktu ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, bagian yang lain, bagian ketiga dikatakan di sana, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu mampu untuk menegakkan setiap orang-orang yang tertunduk. Penegak di sini diperlukan untuk orang-orang yang terbungkuk-bungkuk karena beban. Penegak ini akan berperan untuk mengangkat orang-orang yang terbungkuk-bungkuk di bawah masalah. Penegak ini akan melakukan suatu tugas yang utama untuk mengangkat orang-orang yang terbungkuk-bungkuk di bawah permasalahan. Dan itulah janji Allah. Dan oleh sebab itu, masih dalam kitab Mazmur 38 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Aku terbungkuk-bungkuk, tertuduh. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Nah, apakah kita akan mau mengalami hal seperti ini? Kita akan terbungkuk-bungkuk, terduduk sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Tentu tidak. Tapi hari-hari ini kita perlu penegak itu. Untuk apa? Supaya kita mampu berdiri dengan tegak. Kita mampu berdiri dengan kuat. Untuk apa? Untuk menikmati berkat Tuhan yang disediakan hari-hari ini. Di tahun 2021 ini. Tuhan tidak mau kita ada jatuh tergeletak. Dan kita terbungkuk-bungkuk dengan masalah persoalan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau kemenangan itu menjadi pengalaman kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus bimbang? Banyak hal yang seringkali membuat kita takut. Banyak hal yang seringkali membuat kita bimbang. Kita takut dengan permasalahan yang ada di hadapan kita. Kita takut dengan masa depan, bagaimana nanti masa tua saya nanti. Bagaimana keluarga, anak cucu saya nanti. Mengapa kita berpikir dan kita harus takut dan kita khawatir dan kita bimbang terhadap hal-hal seperti itu? Kalau Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, firman Allah memberikan suatu jaminan bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, mengapa kita masih harus takut? Mengapa kita masih harus khawatir? Hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi ini, memasuki tahun 2021 ini, mari Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di rumah, yang tergabung di dalam ibadah online Usinda pada saat pagi ini. Mazmur 118 ayat 6 katakan seperti ini. Tuhan di pihakku. Titik di sana ya. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Titik lagi di sana. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini suatu pernyataan yang luar biasa, saudara.
Karena Tuhan di pihak kita, mengapa kita harus takut? Karena Tuhan di pihak kita, kenapa kita harus khawatir? Apa yang harus kita takutkan? Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita? Atau pertanyaan lain, apakah yang dapat dilakukan oleh masalah, persoalan, intimidasi, kekhawatiran terhadap kita? Kalau Tuhan di pihak kita, firman Allah mencatat, aku tidak takut. Kalau Tuhan di pihak kita, aku tidak khawatir. Kalau Tuhan di pihak kita, aku pasti jalan dalam kebenaran itu dan menikmati setiap berkat demi berkat yang Tuhan sudah sediakan hari-hari ini. Yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita berpikir, wah itu kan firman Allah dan itu dialami oleh orang-orang masa lalu. Oleh orang-orang di perjanjian lama. Pemazmur menikmati semua itu. Tapi kita akan hidup di dalam dunia hari ini. Firman Allah katakan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Artinya, kalau masa lalu ada berkat, hari ini pun ada berkat yang sama, yang menanti setiap orang-orang benar. Nah, oleh sebab itu, Ibrani katakan, dalam kitab Ibrani, Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ini adalah mempertegas pernyataan pemazmur tadi yang dikatakan seperti ini. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Oh, luar biasa. Ini ada tambahan suatu kalimat yang untuk menegaskan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kembali. Apakah yang dapat dilakukan masalah persoalan yang ada di hadapan kita terhadap kita? Kalau Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka firman Allah katakan, Tuhan adalah penolongku, dan aku tidak akan takut, dan tidak akan khawatir. Dan janji itu adalah janji yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara masih ingat, Yohanes 14 ayat 16, sebelum Yesus naik ke surga, firman Allah ini dicatat, mengatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita. Tuhan berjanji untuk tetap mendampingi kita. Tuhan berjanji untuk tetap memimpin setiap langkah kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri hari-hari ini. Tetapi ada hal yang Yesus mintakan kepada Bapa, yaitu satu pribadi yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Yaitu siapa? Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu memasuki tahun 2021 ini, kalau saudara ada dalam kekhawatiran, saudara ada dalam kebimbangan, saudara ada dalam ketakutan, percayalah penolong itu, Roh Kudus akan memimpin kita, akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan itu adalah janji Bapa. Dan itu adalah janji Yesus untuk membawa kita bertemu kembali dengan Yesus di surga. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran kita?
Apa yang menjadi ketakutan kita di hari-hari ini? Letakkan di kaki Yesus. Undang Dia. Minta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan. Untuk memberikan kita damai sejahtera. Untuk memberikan kita kemampuan berjalan memasuki hari-hari yang ada di hadapan kita hari ini. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Dan sebelum saya akhiri seluruh renungan ini, mungkin saya belum sempat bertemu mengucapkan selamat hari Natal pada Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Bagi opa oma yang sementara ada di rumah, pada kesempatan ini kami ucapkan selamat hari Natal dan selamat memasuki, menjalani tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan pada kesempatan pagi ini untuk bekal kita memasuki tahun baru, menjalani tahun 2021 ini dengan berkat yang baru. Dengan kekuatan yang baru, dengan janji firman yang baru, yang akan membuat kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah Usinda pada kesempatan pagi ini. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri akan hadirat-Mu saat kesempatan pagi ini Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu akan memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami tidak takut. Untuk kami tidak gelisah. Untuk kami tidak bimbang. Untuk kami tidak khawatir. Sebab ada janji, ada pertolongan dari Tuhan. Yang sementara menanti kami untuk melakukan hal-hal yang besar. Oleh sebab itu pimpinlah kami Tuhan dalam memasuki tahun baru 2021 ini. Sehingga saat kami melangkah, saat kami berjalan, semua itu ada dalam rencana Tuhan semata. Berkati opa oma yang ada di rumah. Berkati Bapak Ibu Saudara yang sementara ini mengikuti acara ibadah online ini. Berkati setiap usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan di hari-hari ini Tuhan. Mungkin mereka sementara ada dalam ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal yang berat. Tapi satu perkara pada kesempatan ini kami meminta pertolongan dari Tuhan. Tetap berikanlah kekuatan, tetap berikanlah sukacita, tetap berikanlah damai sejahtera itu. Agar umat-umat-Mu tetap mengharapkan dan berharap hanya pada Tuhan semata. Sebab pertolongan yang sesungguhnya datangnya hanya dari Tuhan semata. Dan oleh sebab itu Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, kami tidak takut, sebab ada Tuhan beserta dengan kami. Kami tidak khawatir, sebab ada Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan yang Tuhan sudah berikan pada kesempatan pagi ini. Dan kami serahkan ibadah ini, dan kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur kita boleh mengakhiri dan boleh melakukan ibadah bersama-sama saat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dimanapun kita ada. Sempurnalah berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin.